siput, keong, kerang ya. Jadi warna hijau ya. Oh, bisa minum 3 hari udah mau. Ya, Betul sekali itu. coba dulu gimana? Bagaimana rasanya atau rasa bumbunya? Ini bisa bayangan foto yang di jauh di sana ini namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Karya Channel di sini. Kali ini kami akan menayangkan proses pembuatan sate siput yang ada di Pagutan Timur. Nah, kalau siput ini bagi petani atau petani budidaya kangkung, padi, siput ini dianggap musuh ini. Ini wabah atau hama yang bisa merusak tanaman. Tapi bagi ibu dua anak ini, Ibu Siti Rudiah ini, siput itu dijadikan sate sama dia. Nah, dia itu tiap hari itu bikin sate untuk dijual. Kebetulan dia punya warung yang menjual makanan siap saji yang ya seperti sate, ya ada gorengan dan beberapa makanan lainnya. Nah, Ibu Rudiah ini tiap hari itu turun, kalau enggak pagi ya sore, dia turun ke kolam yang ada tempat budidaya kangkung, kebetulan tidak jauh dari rumahnya. Nah, ini dia akan menelusuri di bawah-bawah kangkung itu, dia siputnya itu akan nempel di bawah kangkung itu, di batangnya itu. Nah, itu akan cari satu persatu. Jadi satu siput itu kadang-kadang kalau yang agak besar itu jadi 2 dia, nanti itu dipotong jadi 2, tapi kalau yang kecil jadi 1 dia. Jadi di sini juga ada kerang. Jadi kadang-kadang kalau selain dapat siput ada juga kerang. Nah, kerang juga ini juga dijadikan sate, digabung juga dengan siputnya gitu. Nah, memang kalau kerang itu memang agak empuk dia dibanding dengan siput. Nah, seperti ini kerang ini ada, kebetulan ada dapat, dan juga ada beberapa udah sebelum udah dapat. Jadi kalau kerang itu dia memang agak empuk dibanding dengan siput gitu. Yang di sebelah kanannya ada siput, sebelah kirinya itu ada kerang. Nah, nanti itu dimasak bareng-bareng dia. Memang yang paling empuk dan legit itu yang kerangnya. Kalau siput memang agak keras sedikit, tapi memang enggak terlalu keras sekali gitu ya. Jadi nanti digabung, direbus nanti pada proses perebusan, sama nanti akan ditusuk, tetap digabung, tapi hampir sama rupanya dia. Nah, ini di beberapa pematang sawah ini juga ada beberapa siput dicari. Biasanya dalam sehari dia bisa dapat antara setengah kilo sampai 1 kilo siput yang masih mentahnya, yang masih ada cangkangnya. Nah, kalau dia yang 1 kilo itu begitu pas direbus itu dia akan ya paling tidak sekitar setengah kilo lah jadinya, karena memang berat dari cangkangnya itu. Nah, jadi ini siput ini memang banyak di sini, sekalipun tiap hari dicari pasti ada saja dia ini, karena memang dia ini cepat bertelur. Dan kebetulan kangkung ini lagi dibersihin sama yang punya ini. Jadi di beberapa pinggir pematang sawah, pematang yang kolam kangkung ini memang banyak di sini. Memang lumayan ada besar-besar siputnya ini. Nah, seperti ini paling tidak sekitar hampir 1 kilo lah. Ini mentahnya ini, karena memang berat di cangkangnya. Jadi kalau sudah sudah cukup ya paling jadi 1 piring ya. Jadi sambil pulang itu memang ada di beberapa pematang sawah di pinggir-pinggir padi itu ada juga gitu. Jadi sambil kita pulang ini ada beberapa juga kita ambil beberapa siput yang yang lumayan lah jadinya. Nah, seperti ini kalau ini siput yang kayak gini memang merusak padi ini musuhnya petani ini. Nah, tapi di tangan Siti Rudiah ini ya dijadikan duit ini, dijadikan sate siput.
Karena memang di Pagotan memang banyak yang suka siput, sate siput atau sate kerang. Nah, setelah kita nyampe di rumah, jadi ini siput ini akan dicuci dulu sebelum direbus. Nah, ini paling sekitar 1 kilo lah siputnya, tapi dia akan paling dia setengah kilo jadinya nanti ini, memang karena berat di cangkangnya. Dicuci, tapi walaupun dia cuci nah, nanti kalau sudah selesai cuci bersih baru kita rebus dia seperti ini. Jadi dia direbus, nanti kita tunggu mendidih, baru dia udah matang, sudah betul. Nah, sambil kita menunggu siputnya ini matang sama kerangnya ini, kita siapkan bumbunya. Jadi bumbunya ini dari cabai besar, terus kita pakai bawang putih, ada kemiri, ada cabai kecil itu yang itu bisa menambah ada rasa pedasnya itu. Baru ditambahkan dengan kunyit. Kunyit ini kebetulan sudah digiling ini. Kulitnya memang sudah ada, sudah disiapkan karena tiap hari bikin sate siput, jadi disiapkan itu kunyitnya sudah ada. Nah, ini kerangnya ini sudah mendidih, sudah matang. Nanti akan di-sweet ini. Jadi sementara kita ulek bumbunya itu, kita giling bumbunya itu, kita bawa dulu siputnya ini, kita cuci lagi, kita bersihkan lagi. Nah, baru nanti itu di-sweet, dia diangkat isi dalamnya itu. Jadi diangkat nanti isi dalamnya, karena nanti di sana ada telurnya, ada kotorannya yang harus dikeluarkan. Nah, seperti ini. Jadi itu ada telurnya warna merah itu harus dibuang itu, karena kalau didiam itu, kalau diikut kemasak dijadikan sate itu rasanya pahit, kayak lumpur dia. Kalau telurnya itu. Dan ada juga beberapa bagian dagingnya itu harus dibuang karena ini kayak itu ada telur warna oranye itu ya. Itu harus dibuang itu dia. Nah, ada juga beberapa bagian seperti ini nih. Ini yang bisa kalau didiam ini bisa bikin pusing kalau kebanyakan makan sate siput. Makanya ini harus dibuang. Jadi berdasarkan pengalaman dan beberapa artikel yang dia baca, dilihat dari beberapa yang di browsing di internet itu, memang ada bagian yang harus dihilangkan yang membuat pusing bagi penggemar sate siput ini, karena kalau kebanyakan tuh bisa pusing ya. Nah, jadi ada beberapa kerang juga kita keluarin kotorannya, baru setelah itu digoreng lagi. Tapi gorengnya ini jangan terlalu matang, karena kalau terlalu matang dia siputnya ini, dia bisa akan jadi keras dan liat. Nah, jadi digorengnya itu hanya sekedar saja dibikin hangat dan bikin agak kampus sedikit, jangan sampai dia terlalu kematangan. Soalnya kalau memang terlalu kematangan itu dia akan jadi keras dan liat. Nah, sementara itu sudah kita goreng, baru kita potong-potong nih cabai besarnya. Terus nanti cabai kecil juga sama bawang putih. Baru nanti ditambahin, biasa kalau ini khasnya itu harus ditambah dengan kemiri. Memang kalau kita bikin bumbu sate yang model kayak sate siput, sate bulaya pasti ada dia pakai kemiri. Nah, diparut dulu kemirinya, diulek sampai lembut. Ya, baru nanti didiamin dulu, nanti kan akan kita goreng dia bumbunya biar jangan cepat basi, harus digoreng dulu bumbunya. Nah, ini yang sudah digoreng tadi siput itu baru ditusuk-tusuk ya, kita buat tusukan sate, kita bikin ya. Nah, ini memang kita bikin prosesnya kita bikin cuma sedikit dulu, karena memang sebelumnya sudah bikin ya hampir 1 piring yang sudah dijual. Ini dia per satu tusuknya itu harganya Rp1.000. Nah, ini sambalnya ini setelah diulek lembut baru digoreng, karena kalau udah digoreng itu
tanpa istilahnya hanya kita begitu diulek langsung ditaruhkan itu, dia rasanya kurang enak dan juga dia akan cepat basi. Makanya dia harus digoreng, ditambahkan bumbu penyedap. Nah, digoreng tambah bumbu penyedap. Nah, baru kita taburi dengan ambilkan sate yang tadi itu dibalut dengan bumbu sate yang tadi itu. Setelah itu kalau sudah ada terasa rasa bumbunya itu, nah inilah dia. Kalau udah jadi sate seperti ini dia. Ini dijual satu tusuknya itu Rp1.000 per satu tusuk. Satenya. Bagaimana rasanya? Mari kita lihat. Ibu Siti Rudiah mencicipi sate seafood. Apa komentarnya? Mari kita dengarkan. Manis, Ada rasa bumbunya ya? terasa banget. Manis, ayo kawan. Tabel. Ya. Ya. Tambah bumbunya bisa? Bumbunya ya. Bisa minum 3 hari 3 malam. Ya, Betul sekali itu. Jajah dulu gimana? Gimana rasanya? Ada rasa Wih, lah, bumbunya? ini bisa bayangan pojok yang di jauh di sana ini namanya. Ini masa lewat akan diketegur sudah ya. Kelihatan orang lewat ini. Iya. Maknyos, oke, sip. Merah, legit. Baik, terima ya. kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.